Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa dengar suara saya, Ustaz? Ya, jelas. Suaranya jelas, jelas. Baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Segala puji syukur milik Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita di pagi hari ini dalam webinar dengan tema menyentuh langit dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam rangka menyambut tahun baru Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan ini dan membawa manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan berkaitan bagaimana cara kita dalam menggunakan harta, bahwa harta yang kita miliki bagaimana walaupun hanya sedikit mampu sampai ke langit. Tentu hal tersebut didasari dari perintah Allah, ya, untuk agar kita melaksanakan zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Forum Komunikasi Dakwah Majelis dengan dukungan dari Wazis Charity dan FTP menyelenggarakan webinar menyentuh langit dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebuah tema yang mengajak kita untuk bagaimana bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tetapi bagaimana kita bisa mengajak partisipasi masyarakat di sekitar kita untuk mempermudah dalam penyaluran zakat di tengah perkembangan era digital yang semakin mudah saat ini. Telah hadir narasumber pada kesempatan kali ini Ustadz Dianmar Hargianto dari Koordinator Wazis Digital Charity Wilayah Barat, yang nanti akan memaparkan bagaimana zakat, infak, dan sedekah ini mampu menembus atau menyentuh langit. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ntar saya siapkan ininya, materinya. Oke. Baik. Terima kasih atas apa ya waktunya. Suara saya jelas, Pak Winarno? Apa kurang kenceng? Halo, suara saya jelas? Tes, tes. Suaranya kurang keras, Kurang ya? Ustaz. Tes. Halo, udah jelas? Ya, cukup. Cukup ya? Ya, baik. eh saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah kita terima, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang lainnya itu ya. Jadi ini satu kesempatan yang eh, tidak bisa digantikan dengan apapun gitu ya. Dan tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kaum muslimin yang sampai sampai saat ini masih memperjuangkan Islam.
Ya. Jadi pada kesempatan kali ini, ya, tadi sebagaimana Ustadz Winarno sampaikan, jadi FKDM beserta Oasis Charity Digital Wilayah Barat mengadakan webinar perdana, ya. Ya, kita akan membahas tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf, ya, dengan tema menyentuh langit dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf, ya. Kalau kita lihat dari judul ini, ya, ini judul, kalau kita lihat, ya, menyentuh langit, ya. Yang dimaksud dengan menyentuh langit itu seperti apa gitu. Nah, eh, ini saya akan sitir satu ayat, ya, saya bacakan dalam surat Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Ya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Ya. Tuh. Jadi eh, yang dimaksud menyentuh langit di sini, ya, bukan berarti dalam apa artian yang kita pahamin normal gitu, ya, dengan zakat terus kita bisa menyentuh langit, enggak. Ya memang zakat kita, harta kita itu ada di dunia, tapi, ya, sama Allah itu akan langsung diterima dan akan diganti sama Allah. Sebagaimana dalam surat As-Sabat tadi dikatakan, dan apa saja yang kamu infakkan, wa ma anfaqtum min syai'in, ya, fahuwa yukhlifu. Jadi, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Jadi, ketika kita itu nanti melakukan zakat, berinfak, sedekah dan wakaf itu langsung menyentuh langit. Artinya eh, apa ya? Aktivitas kita itu langsung akan diterima sama Allah dan Allah akan langsung mengganti dengan pahalanya. Gitu. Jadi bagaimana mengubah harta yang kita miliki itu menjadi keberkahan dunia akhirat. Nah, itu akan apa, kita tegaskan seperti itu. Dan itulah sebetulnya makna yang sesungguhnya dari menyentuh langit itu. Baik. Nah, sekarang kita coba renungkan secara singkat, ya. Eh, apa benar itu harta yang kita miliki itu, yang kita kumpulkan, yang kita kerja dari pagi sampai malam, ya kan, yang kita tabung di rekening kita atau kita sisihkan, itu adalah benar-benar harta yang kita miliki. Ini yang perlu diperhatikan. Ternyata Rasulullah itu sudah mengingatkan kita sebagai kaum muslimin itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi anak Adam itu berkata, hartaku, hartaku. Padahal yang menjadi miliknya itu hanyalah yang dimakan, dipakai, atau disedekahkan. Artinya gimana? Jadi rekening kita, uang kita yang ada di rekening itu, kalau kita nanti eh, insya Allah dipanggil sama Allah, itu tidak akan ada gunanya. Kalau uang itu nggak dipakai itu. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang bisa menemani kita ketika kita dipanggil sama Allah. Ya tentunya dalam sebagaimana dalam hadis Rasulullah itu adalah yang jadi milik kita itu yang dimakan, yang dipakai dan yang disedekahkan. Kalau yang dimakan ya sudah, habis gitu aja kan. Yang dipakai ya udah habis gitu aja. Tapi yang disedekahkan itu akan menemani kita ketika kita dipanggil sama Allah. Jadi sebetulnya yang yang sesungguhnya harta milik kita itu gitu. Jadi kalau kita jangan terus kemudian kita berbangga-bangga misalnya, oh duit kita di tabungan ada 1 M, ada 2 M, ada 100 M, bahkan ada yang triliunan gitu, ya. Terus orang di dunia itu mengagung-agungkan orang kaya dan sebagainya, hartanya banyak. Justru kalau dia nggak menggunakan hartanya untuk beramal soleh, maka di hadapan Allah itu nol, ya kan? Hartanya itu tidak akan pernah menyentuh langit. Itu. Nah, sekarang eh, perlu kita renungkan itu loh. Ya. Kira-kira kalau kita dikasih
pilihan ya. Kita lebih baik punya harta yang melimpah, tapi nggak nggak ada yang kita sedekahkan, ya. Atau harta sedikit, ya, tapi kita banyak sedekah itu. Tentunya banyak orang milih banyak harta, banyak sedekah gitu ya. Itu idealnya begitu ya. Nah, jadi ini renungan singkat. Jadi coba di, di apa ya? eh di introspeksi diri kita ya. Harta kita yang miliki itu apakah eh, sudah kita manfaatkan untuk di jalan Allah. Misalnya ada yang tanya, terus gimana itu saya nggak punya untuk yang disedekahkan, ini cukup untuk menghidupin keluarga. Ya, selama itu untuk menjalankan kewajiban, ya itu akan dihitung sama Allah, ya kan? Jadi nggak sia-sia juga tuh. Oleh karena itu, berhati-hatilah untuk mempergunakan harta, ya kan? Ini ya, jadi renungan singkat. Jadi semoga peserta webinar yang ngikutin kali ini eh, bisa di nantinya akan diberikan keberkahan harta, sehingga harta yang kita yang real menjadi milik kita itu ya nanti banyak, bukan banyak dalam artian konteks orang sekarang di tabungan, tapi kita banyak melakukan sedekah, banyak memanfaatkan untuk di jalan Allah. Tuh. Nah, kalau tadi saya bahas singkat ya, makna menyentuh langit, ya, jadi bagaimana mengubah harta menjadi keberkahan dunia akhirat, ya kan. Jadi ketika harta yang kita miliki tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi menjadi jalan menuju ridho Allah dan pahala yang terus mengalir hingga akhir hayat, itulah esensi dari eh, harta kita bisa menyentuh langit, ya kan. Nah, yang perlu dipahami juga, Allah itu sudah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7 itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Jadi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Kalau antum nanti baca di terjemahan, itu dikatakan eh, harta mustakhlifina fi itu harta yang diamanahkan. Jadi betulnya ya kalau sekarang tuh banyak orang, ya nanti kita akan bahas lebih dalam ya kan, banyakkan orang takut mau bersedekah itu loh. Padahal di dalam surat Al-Hadid ini, dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7 itu dikatakan bahwa sebetulnya harta yang diberikan ke kita itu adalah amanah sebetulnya. Kalau kita lihat definisi amanah itu kan sebetulnya apa ya, titipan itu loh. Allah itu sudah memberikan eh, satu pilihan. Ini aku titipin amanah. Harta ini bisa kamu pergunakan, tapi ingat dipergunakan di jalan yang sesuai dengan perintahku. Gitu. Kalau kalau bahasa sederhananya kan begitu. Nah, ketika kita punya harta melimpah, terus kemudian kita tidak mempergunakannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, pasti itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Ya kan? Makanya Allah mengingatkan dalam surat Al-Hadid ayat 7 itu, jadi berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah amanahkan pada kamu gitu loh. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita sudah dikasih cara, yaitu dengan cara membayar zakat ya kan. Ya kalau kita lihat selama ini kan ada zakat yang wajib itu zakat fitrah ya kan. Ya, setiap bulan puasa gitu ya, jelang itu Fitri itu kan ada zakat fitrah, ya kan? Ada zakat mal juga. Fungsinya apa zakat itu? Yaitu untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Gitu loh. Kemudian ada sarana yang lain apa? Untuk bisa harta kita itu menjadi keberkahan dunia dan akhirat, yaitu melakukan infak dan sedekah. Yaitu
Jadi menebar kebaikan, membuka pintu rizki dan keberkahan, ya kan? Kalau antum pernah dengar hadis Rasulullah tentang doa Rasulullah ketika di waktu subuh itu, ya ada malaikat Jibril kalau nggak salah ya berdoa, ya Allah berilah kemudahan rezekinya bagi orang yang mau berinfak di pagi hari. Rasulullah menjawab amin gitu loh. Terus kemudian berikanlah kesusahan ya kan dengan bahasa ininya saya nggak terlalu hafal ininya ya konteksnya ya. Tapi intinya bagi orang yang pelit itu eh, dikasih kesulitan itu. Dan Rasulullah bilang amin gitu loh. Nah, jadi bagi kita eh, insya Allah yang nanti sekarang dan nanti akan diberikan rezeki sama Allah sebagai amanah, jangan lupa ya kita harus menggunakan harta itu di jalan Allah. Jangan sampai nanti harta dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang di luar perintah Allah dan Rasulnya. Itu nanti akan ya udah pasti akan dimintain tanggung jawab, ya kan. Mumpung ya, kalau kata Imam Ghazali itu ya salah satu nikmat yang sering dilupakan itu ya waktu kita sehat, waktu kita lapang gitu loh. Ya, itu sering dilupakan. Nah, mumpung sekarang kalau misalnya ada eh, rezeki ya bisa mulai dilakukan aktivitas ini menyentuh langit ini yaitu apa memberikan infak sedekah. Nah, kami dari Wasis Charity Digital Charity Wilayah Barat itu eh, alhamdulillah ya bisa menerima eh, zakat, infak, sedekah, wakaf ya kan bisa menerima amanah dari Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita akan salurkan sesuai dengan eh, apa itu peruntukannya ya. Jadi silahkan nanti kalau Bapak Ibu di yang ikut apa webinar ini ada niatan untuk wah saya mau coba ya mau atau mau memulai ya memulai untuk gimana caranya harta menjadi keberkahan dunia akhirat itu. Ya, coba dengan zakat, infak, sedekah, wakaf ya melalui Wasis Digital Charity ini ya kan. Tuh. Nah, kemudian yang perlu di apa? Yang perlu diperhatikan juga. Jadi, setiap kebaikan yang kita keluarkan dari harta adalah langkah menuju langit dan cahaya, ya kan? Jadi, dampaknya apa ketika kita bisa memanfaatkan harta sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu insya Allah nanti hidup kita bisa lebih tenang dan berkah, ya kan? Jadi kalau kebanyakan kalau kita lihat tuh eh, kalau orang itu terlalu apa ya mementingkan dunia itu pengennya itu apa ya kalau kita pernah dengar itu ya kalau manusia dikasih emas satu gunung itu ya nggak akan puas itu minta satu gunung lagi tambah satu gunung lagi. Nah, insya Allah kalau harta kita itu kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan di jalan Allah, atau kita membayar zakat dan sebagainya, hidup kita lebih tenang dan berkah. Ya. Kemudian dampak yang lain apa? Ya, insya Allah pintu rezeki itu terbuka luas. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya kisah di berapa tahun silam itu ya. Nanti bisa googling ya. Jadi cerita salah satu apa itu pengusaha di Mesir ya kan. Ketika dia melibatkan Allah dalam eh, usahanya, jadi Allah itu tidak kalau kita bikin usaha itu kalau PT itu kan ada beberapa apa namanya orang gitu ya. Nah, ternyata mereka itu menjadikan Allah itu sebagai salah satu pihak yang diajak kerjasama. Jadi Eh, jadi maksudnya gimana ya? Misalnya nih ada 3 orang, yang 2 orang ya 2 sahabat tadi, yang 1 orang itu Allah berarti 30% atau 30% dari keuntungannya, sepertiga dari keuntungan itu semua dipakai untuk jalan Allah. Bahkan eh, ketika usaha itu sudah maju sampai luar biasa itu ya, sampai kalau
kalau saya pernah baca itu ya, mereka tuh sampai membangun saking kayanya perusahaan itu ya, bisa membangun rel kereta api ya. Bayangin, satu perusahaan swasta bisa membangun akses jalan kereta api dan dibangunkan sama perusahaan itu. Saking luar biasanya. Dan ketika perusahaan itu maju ya, 100% sahamnya diberikan sama Allah. Jadi yang dua orang tadi yang pencetus itu justru jadi pegawai. Nah, jadi pintu kalau sudah melibatkan Allah itu insya Allah nanti terbuka luas. Ya. Terus dampak yang lainnya apa? Ya manfaat bagi banyak orang. Kalau kita melakukan distribusi harta kita ya, bisa dengan melakukan sedekah, infak gitu ya, pasti ya banyak orang akan merasakan yang kurang mampu akhirnya bisa merasakan kenikmatan dunia ya kan yang lebih gitu ya misalnya yang sehari-hari makan aja nggak tentu akhirnya dengan dan sedekah kita bisa makan rutin dari bisa menjaga kesehatannya tentunya ya yang tidak kalah adalah pahalanya itu terus mengalir itu. Nah, terus mengapa sedekah, wakaf, infak itu penting dibahas? Pertama ya, ya tentunya bagian dari ajaran dan syariat Islam, ya kan? Kayak zakat ya. Zakat itu salah satu rukun Islam. Infak, sedekah itu merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Bahkan dulu itu kalau teman-teman pernah baca sirah itu kan ketika eh, kaum muslim membutuhkan biaya untuk berjihad itu kan berlomba-lomba berbondong-bondong untuk menyumbang yang cuma karena punyanya itu hanya sebatas kurma 3 biji ya disedekahkan. Saking apa? Saking kaum muslimin saat itu benar-benar menyadari memahami bahwa ini adalah memang salah satu syiar Islam yang harus didukung oleh kaum sendiri dan ini juga mereka di apa ya dianjurkan bahkan Allah itu memberikan banyak eh, jadi kalau dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan eh, apa dan dirikanlah sholat ya kan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat ini. Eh, dan nanti eh, bisa dipahami lebih dalam ya. Jadi, jadi semakin banyak umat Islam yang melakukan pembayaran zakat, melakukan sedekah, wakaf dan infak, semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Jadi ini penting ya. Jadi kalau kita nggak mensiarkan sebagai kaum muslim nggak mensiarkan Islam di antaranya dengan melakukan eh, pembayaran zakat, sedekah, infak itu siapa begitu ya. Jadi memang ini eh, apa salah satu syiar Islam. Nah, kalau kita ini soal saya jelas nggak, Ustaz Winarno nih? Jelas Ustaz, Jelas ya, jelas oke. jelas. Soalnya di sini ada keterangan ini apa? Ini kepotong nih. Nah, terus alasan yang kedua kenapa penting dibahas itu adalah harta adalah kehidupan, ya kan? Jadi seringkali manusia itu tidak sadar ya kalau diuji sama Allah itu dengan harta. Kan seringkali banyak yang melihat ujian itu dengan identik dengan apa ya kondisinya susah, ya kan? Misalnya jadi orang miskin, makan juga susah. Pokoknya identik yang susah-susah itu pandangannya orang itu ujian. Pada sebenarnya orang dengan harta melimpah itu juga ujian gitu loh. Ya. Nanti kita akan kasih contoh misalnya eh, eh, contoh real yang diabadikan dalam orang yang tergelincir karena harta. Jadi nggak nggak harus dengan kesulitan ujian Allah, tapi sebaliknya juga. Orang yang dikasih kelapangan yang luar biasa itu juga ujian. Kalau dalam surat At-Takatsur ayat 8 itu ya,
Kemudian yang artinya, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu peroleh. Jadi, jadi pertanyaannya bukan berapa banyak harta yang kita miliki, tapi untuk apa harta itu digunakan. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu nanti juga akan ditanyakan. Pernah kalau kalau nggak salah itu ada hadis riwayat Aisyah itu ya, bahwa dikatakan Tuhan ya sahabat Rahman itu akan apa ya, kalau nggak salah ya, jadi itu akan kalau bahasanya ini nih akan apa ya, waktu itu ditampakkan seolah-olah kesulitan membawa harta yang begitu banyak. Ketika mendengar informasi itu, apa yang dilakukan? Ya, Rahman bin Auf waktu itu langsung menyumbangkan hampir seluruhnya. Kalau saya pernah baca, insya Allah itu, jadi ketika musim paceklik itu ya, Abdurrahman bin Auf itu menyumbangkan 700 ekor unta beserta isinya. Jadi kalau dihitung-hitung bisa sampai ya hampir 10 M itu. Saking takutnya ya mendengar berita dari Rasulullah begitu. Nah ini kenapa penting kita bahas ini? Ini juga sebagai introspeksi buat narasumber juga lebih maksud bagaimana menjadikan eh, sedekah, zakat, infak, dan wakaf ini sarana yang lebih diperhatikan lagi. Kenapa ini penting dibahas juga? Ternyata masih banyak umat yang belum memahami zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini, ya kan? Jadi kadang infak dan sedekah itu bedanya apa ya? Ya itu nanti bisa dipelajari. Ternyata wakaf itu hanya untuk orang kaya, enggak juga gitu loh. Bahkan eh, yang tadi saya pernah tadi saya sampaikan, ketika muslimin itu diminta untuk nyumbang untuk kepentingan perang, itu ada yang nyumbang apa? Beberapa bima, ya, ingin apa ya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu bukan orang kaya, wong itu apa ya, sisa kurma untuk dia makan dan keluarganya gitu loh. Bahkan saking ada yang nggak bisa itu sampai nangis gitu loh. Ya Allah. Saking sedihnya nggak bisa eh, melakukan nih apa memberikan dukungan pada kaum gitu loh. Ya. Dan tentunya ya Allah itu maha adil ya. Ya. Orang yang nggak punya dengan orang yang punya. Misalnya orang yang duitnya pas-pasan penghasilannya 30.000, dia menyumbangkan misalnya 10.000, itu di mata Allah sudah luar biasa. Beda sama orang kaya yang duitnya miliaran, nyumbangnya misalnya 1 juta, ya itu ya walau alam ya. Jadi pasti Allah itu maha adil gitu. Jadi itu ya, jadi masih banyak umat yang ternyata belum memahami juga. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang perlu dipahami juga. Islam itu eh, solusi sebetulnya bagi apa ya, kondisi kaum umat manusia itu sendiri. Kenapa dalam Islam itu diwajibkan untuk zakat, terus dianjurkan untuk sedekah infak? Ternyata memang itu bisa menjadi solusi masalah umat. Kalau kita lihat zakat, zakat itu kan untuk ada peruntukannya sudah ada. Jadi mestinya kalau zakat itu ya sekarang eh, dalam di negara kita itu ya bisa, kalau pernah disampaikan itu hasilnya bisa triliunan itu. Nah, itu bisa menjadi solusi bagi umat saat ini yang apa, yang kondisinya belum bisa tertangani dengan baik gitu. Itu bisa jadi solusi. Misalnya fakir miskin bisa pembantu, bisa terbantu. Terus pendidikan juga bisa berkembang. Dakwah yang kalau kita sering lihat seliweran di TikTok itu ya, banyak orang minta sumbangan untuk eh, mendirikan masjid, terus pondok pesantren dan sebagainya itu bisa terselesaikan gitu. Terus masjid juga bisa dibangun dan dimakmurkan. Nggak perlu kita sampai apa
bangun posko di tengah jalan itu kan riskan sekali itu ya. Kalau ada nggak siap misalnya, ya, amit-amit itu ya bisa jadi kecelakaan dan sebagainya. Nah, kalau dengan eh, ini bisa dikelola dengan baik ya, itu bisa benar-benar menjadi solusi masalah umat, ya kan? Bisa menguatkan ekonomi umat misalnya dengan memberikan apa ya, suntikan modal dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi bukan sekedar ibadah individu, tapi juga instrumen untuk pemberdayaan umat, instrumen untuk solusi masalah umat. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian selanjutnya, kenapa penting juga? Itu bisa menjadi bekal setelah kematian. Nah, ini, ya kan? Kita hidup di dunia ini kan hanya sementara, dan itu sudah ditegaskan di mana-mana sementara. Allah itu sudah menegaskan dalam Allah dan Rasulnya itu sudah menegaskan ya bahwa kita di dunia itu hanya hidup sementara. Dunia ini bukan tujuan akhir, tapi sebagai sarana kita untuk eh, mempersiapkan kita menuju kehidupan yang lebih abadi, yaitu, yaitu nanti di akhirat. Ya ternyata zakat, infak, sedekah, wakaf itu ya bisa menjadi bekal gitu loh. Ya, bisa jadi pahala, terus kemudian tercatat sebagai amal ya kan. Banyak banyak hal itu nanti bisa jadi dan itu sebagai apa ya, eh, hujah kita ketika kita menghadap Allah nanti. Kalau ditanya misalnya, "Hai Fulan, kamu tak kasih amanah harta segini dipakai untuk apa?" Itu. Ya Allah, harta yang telah Engkau amanahkan itu saya telah pakai untuk menghidupin keluarga dan untuk apa? eh, menghidupkan eh, perintahmu misalnya. Nah itu ya insya Allah kita selamat gitu loh. Tapi kalau nanti harta itu dipakai untuk foya-foya, apalagi berbuat maksiat ya Allah akan ini akan mengazabnya kan begitu. Nah, apalagi kalau kita wakaf itu ya, itu bisa jadi pahala amalan syariah ya kan mengalir terus itu. Ya, itu. Terus kemudian yang selanjutnya ya ternyata zakat, infak, sedekah dan wakaf itu ya selain menjadi solusi masalah umat juga apa ya banyak bisa membantu eh, orang yang membutuhkan juga ya. Jadi bisa menghadirkan manfaat yang real ya kan. Ya, di dalam di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Dulu kalau yang dilakukan kalau kita sering mendengar Khalifah Umar itu. Khalifah Umar itu kan keliling setiap malam begitu ya. Eh, Terus ketika mendengar ada rakyatnya kelaparan langsung dikasih sembako. Nah, itu kan tidak lepas dari eh, apa itu harta seperti ini gitu, yang dikumpulkan oleh satu negara kemudian didistribusikan. Jadi manfaatnya nyata itu nah, ya. Nah, sekarang yang perlu menjadi introspeksi kita juga ya dan untuk kita sampaikan juga. Mengapa banyak orang yang sulit berbagi ya? Ini masalah juga. Jadi bukan karena tidak punya harta, tapi karena ada hijab di hati dan cara pandang yang keliru. Bahasanya begitu ya. Ya. Jadi pertama merasa harta itu milik kita sendiri gitu loh. Padahal tadi dijelaskan ya dalam hadis Nabi tadi di awal saya sampaikan anak Adam itu bilang ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Rasulullah, yang nanti dihitung jadi hartanya itu adalah yang dia pakai dan dia sedekahkan. Jadi dan kemudian tadi di dalam surat Al-Hadid ya, surat ya, itu ayat 7 tadi bahwa harta yang dikasihkan ke kita itu adalah amanah.
Jadi bukan terus kalau bahasa Jawa dikekepin, ditabung, terus nggak kemana-mana gitu ya. Enggak gitu loh. Itu bukan apa ya, konsepnya nggak seperti itu. Jadi, nah banyak orang yang merasa harta itu milik sendiri sehingga ya ya ini punya saya gitu loh. Ya saya nyarinya susah ya kan. Ya kenapa harus berbagi kan begitu. Jadi karena rasa kepemilikannya mutlak akhirnya enggan berbagi. Kayak contoh nanti Korun ya kan. Nanti setelah ini kita bahas ya. Kemudian eh, takut kekurangan di masa depan. Padahal kalau kita pahami bahwa namanya hidup, mati, rezeki itu Allah yang ngatur. Kita nggak tahu itu loh, ya kan? Jadi seringkali kan orang takut itu loh, khawatir nanti kalau ya tadi itu kalau hartanya dibagi-bagi itu berkurang, terus nanti nggak cukup gitu loh. Jadi kebutuhan sendiri dan keluarganya nggak cukup. Padahal Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi takut kekurangan karena hartanya itu, wah ini apa ya punya harta 1 juta diinfakkan. Nah itu yang kalau ceritanya eh, Abu Bakar yang nyumbang itu kan makanya kita sebagai kaum muslimin saat ini mungkin belum mampu meniru gitu ya. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah waktu untuk nyumbang kebutuhan kaum muslimin untuk berperang itu kan sahabat Abu Bakar nyumbang seluruh hartanya itu ya nggak ada yang disisakan itu. Jadi terus ditanya Rasulullah, terus keluargamu kamu kasih apa? Dengan mantap dijawab, ya cukup Allah dan Rasulnya. Nah ini benar-benar apa ya? Ya nggak takut. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena keimanannya sudah luar biasa. Nah, ini introspeksi juga buat kita. Kita yang masih takut, terus merasa milik sendiri, ya, sehingga nggak mau mengeluarkan harta. Ya kan? Terus selanjutnya itu apa alasannya? Terlalu cinta pada harta. Namanya cinta kalau bahasa ininya peribahasa yang sering ini kan teh kucing rasa coklat begitu ya. Jadi ya benar-benar ya ndak apa ya. Ya nggak nggak boleh diutak-atik. Saya pernah ketemu ini cerita real nih, cerita real tuh ya. Ada seorang yang cinta mati terhadap harta. Jadi hartanya itu dipakai untuk ya saking banyaknya ya, dia bingung mungkin ya beli rumah. Ya, rumah dihias, dibangun sampai bagus. Sampai kalau saya tanya itu rumahnya itu sampai beberapa rumah gitu ya. Dan rumahnya bagus-bagus. Apa ditempatin? Enggak juga gitu loh. Ya. Rumahnya itu nggak ditempatin, rumah bagus-bagus. Ya, dibiarkan aja dia cuma bersih-bersih. Nah itu kan malah nggak bermanfaat itu. Tapi ketika dibilang ini kenapa nggak ini apa nggak dimanfaatkan misalnya disewakan atau pada saudara-saudaranya yang kesulitan enggak katanya. Ya dia senangnya rumah itu loh. Nah itu cinta. Jadi terlalu cinta harta jadi dipakai untuk biasanya dipakai untuk ya yang memang dia cintai itu. Ya kayak tadi itu harta bendanya tadi itu. Terus untuk beli-beli apa itu kesenangan-kesenangan dia itu ya kan. Itu kan seringkali kita lihat banyak orang yang menyombongkan diri, wah mobilku banyak dan sebagainya, tapi sedekahnya minim. Nah itu. Oke, alasan selanjutnya itu apa? Ya, ya karena ini keimanannya ya meragukan manfaat dan penyalurannya. Ya, ya bisa jadi ya. Jadi eh, ngasih orang itu nggak ada gunanya. Padahal eh, apa ya? Melihat ya memang nggak ada manfaatnya itu. Padahal kalau dia lihat sendiri, ternyata uang 1 juta kita itu bisa dipakai untuk makan 1 bulan, ya kan? Sementara kalau kita sendiri yang pakai misalnya 1 hari habis, ya kan? Itu seperti itu. Nah, jadi kalau ini teknis penyalurannya ya,
Oleh karena itu ya disarankan melalui lembaga-lembaga yang memang kredibel dan bisa menjalankan amanah. Ya. Terus kemudian merasa orang lain lebih berhak. Gitu. Jadi misalnya, oh, dia merasa ini apa? Ah, duitku pas-pasan. Yang ya belum belum waktunya sedekah lah. Padahal tadi itu dikatakan sedekah itu nggak harus kaya dulu kan. Ya. Kalau tadi ceritanya itu sahabat kan kalau sedekah itu dengan kurma yang apa itu dengan sisa kurma yang itu menjadi makanannya itu sedekahkan. Jadi jadi merasa orang lain lebih berhak. Ya, yang terakhir adalah ya belum memahami bahwa ternyata sedekah itu merupakan kalau tadi itu jalan yang menyentuh langit gitu ya. Jadi ya sudah itu. Nah, Allah berfirman dalam surat As-Saba tadi itu, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, ya kan. Dan apa saja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya. Jadi nggak usah takut. Gitu. Nih ya, jadi eh, mudah-mudahan kita yang mengikuti webinar ini eh, bukan salah satu dari eh, alasan yang ada di sini. Semoga Allah eh, memberikan kita kelapangan ya, kelapangan rizki, ya kan, sehingga apa ya kita bisa melakukan apa ya memberikan sedekah dan sebagainya itu dengan lapang dada. Itu. Baik. Nah, ini contoh ya. Kalau contoh ketika harta itu merasa jadi milik dia gitu loh. Ini ceritanya apa? Korun gitu loh. Siapa sih Korun itu? Ya, orang yang zamannya Nabi Musa insya Allah ya diberi harta sangat banyak oleh Allah ya kan. Bahkan kalau dalam ceritanya itu sampai kunci-kuncinya itu kan diangkut beberapa ini ya. Ya. Terus kemudian nah ini kesalahannya itu menganggap harta itu hasil usahanya sendiri. Ketika suruh bayar zakat, ya ngapain saya harus bayar zakat? Kan ini hasil usahaku sendiri. Gitu. Jadi jadi sombong dan tidak mau bersyukur. Bahkan kalau dalam satu cerita itu ya eh, memberikan ke Nabi Musa aja itu kan daging busuk kan begitu. Ya. Terus tidak mau berbagi, terus meremehkan orang lain. Jadi orang yang di luar dia yang miskin-miskin itu ya dianggap ya tidak ada harganya. Padahal dia dulu itu kalau dalam ceritanya itu kan sholat aja gantian bajunya kan misalnya gitu sama eh, istrinya itu. Akhirnya minta doa didoain sama Nabi Musa diberi keberkahan rizki. Eh, Akhirnya diberikan rizki yang banyak malah sombong. Dalam surat Al-Qasas 78 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innama apa itu uwa u apa itu ya? Jadi uwati apa ya? Ya jelas lah ini ya. Qalu innama utituhu ala ilmi indi. Jadi sesungguhnya aku diberi harta itu hanyalah karena ilmu yang ada padaku ya. Jadi eh, apa yang kesalahan korun itu? Jadi menganggap harta adalah milik saya. Aku mampu, aku pantas yang itu Pak. Ya. Terus karena harta dianggap itu milik sendiri untuk kemewahan diri sendiri ya. Akhirnya sombong dan binasa. Nah, kalau orang beriman beda ya. Harta adalah titipan Allah. Ya, semua karena karunia-Nya untuk kebaikan dan berbagi. Nah, ini contoh. Ini contoh yang semoga kita dihindarkan dari eh, sifat-sifat seperti korun ini. Nauzubillah ya. Nah, ini sekilas ya. Jadi ini jalan menuju keberkahan. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf ya. Jadi eh, nanti kita bisa apa ya?
sesuai dengan keperluan kita. Kalau memang harta kita sudah memenuhi nisabnya, ya kita harus bayar zakat malnya. Kemudian sewaktu-waktu kita juga bisa melakukan infak dan sedekah. Kalau kita punya harta lebih, misalnya dalam berupa tanah, ya kita bisa wakafkan. Ya kan? Nah, ini perbedaan sekilas nih ya. Nah, ya ini juga keberkahan dari zakat, sedekah, infak, dan wakaf ya. Ini zakat itu bisa membersihkan harta dan jiwa, sedekah bisa menghadirkan kebaikan tanpa batas, infak bisa mengalirkan rezeki dan menguatkan kepedulian, wakaf pahala abadi, manfaat yang berkelanjutan ya, amal jariah ya. Jadi selama eh, tanah atau barang apapun yang kita wakafkan itu dipakai untuk di jalan Allah dan Rasulnya, maka selama itu pula lah apa itu pahalanya akan mengalir. Meskipun orang yang berwakaf itu sudah meninggal itu. Nanti ada ceritanya Utsman bin Affan itu ya. Nah ini kisah Abu Bakar As-Siddiq. Saat Rasulullah minta kaum muslimin berinfak, Umar membawa setengah hartanya. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya ini. Ini contoh ketika ya ini anu ya membuktikan kualitas seorang yang dijamin Allah masuk surga itu seperti ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menirunya ini. Jadi benar-benar yakin memahami bahwa harta itu memang amanah Allah. Ya sudah dikasihkan aja gitu. Ya. Jadi kalau waktu ditanya, oh, terus apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Tuh. Ini sahabat Abu Bakar. Nah ini yang luar biasa lagi juga ada nih kisah Utsman bin Affan, ya kan? Itu membiayai pasukan Tabuk itu ya, 300 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya, ditambah lagi 1.000 dinar emas. Ya kan? Bahkan Rasulullah bersabda, tidak ada lagi yang dapat membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini. Nah, bayangkan tuh, satu ekor unta aja kalau yang untanya yang bagus tuh bisa sampai 1 M, 300 luar biasa itu, ya kan? 300 M sendiri, belum isinya, ya kan? Luar biasa. Terus 1.000 dinar emas. Nah, kalau emas sekarang harganya 3 juta, ya kan? Terus 1 gramnya itu 4. Waduh, banyak banget ini ya. Masya Allah ini ya. Nah, kemudian yang luar biasa lagi apa? Ketika kaum muslimin itu kesulitan air ya. Ini sahabat Utsman ini ya membangun membeli satu sumur ya itu dan kemudian digratiskan itu. Dan sampai sekarang kalau sumur itu dipakai itu kan menjadi amal yang mengalir terus itu loh. Nggak ada nggak ada habisnya. Apalagi kalau orang yang dikasih air itu kemudian dia juga ibadah pada Allah itu ngalir terus ya. Ya. Bahkan kalau eh, Bapak Ibu dan sahabat yang dirahmati Allah itu pernah mendengar, sampai sekarang pun ada yang namanya Yayasan Utsman bin Affan yang masih terus bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu. Ini luar biasa ini ya cerita-cerita. Ini berbalik kisah Abu Bakar dan Utsman itu kebalikannya dengan cerita Korun gitu. Yang jadi sombong, yang jadi apa ya merasa bahwa harta yang dititipkan itu adalah milik dia. Nah, mungkin itu. Jadi semoga penjelasan yang singkat tadi tentang pentingnya kita beramal eh, tentang apa beramal untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf itu ya menjadikan kita orang-orang yang apa diberikan kelapangan ya kan sehingga kita nggak akan merasa sempit hati kita ketika kita akan membayar zakat, melakukan infak, sedekah, bahkan melakukan wakaf itu ya. Semoga kita bisa dijadikan orang-orang seperti sahabat Utsman, Abu Bakar gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz Wirano. Terima kasih.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dian Mahargianto atas pemaparan materi yang begitu inspiratif dan membuka wawasan kita semua, bahwa tadi dikemukakan bahwa harta yang kita miliki itu sesungguhnya hanyalah yang kita dimakan, dipakai, disedekahkan. Seperti hadis riwayat Muslim. Dan tadi disampaikan pula dalam mempermudah penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf hadir Oasis Charity, sehingga diharapkan teman-teman peserta webinar mampu nanti bisa menyalurkan hartanya di Oasis Charity. Syukron, terima kasih. Semoga materi yang telah disampaikan tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga menggerakkan hati kita untuk menjadi bagian dari solusi umat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan untuk bagi peserta webinar yang mau bertanya kepada narasumber untuk membuka speakernya terlebih dahulu. Kami persilahkan. Sambil menunggu peserta yang mau bertanya, ini Ustadz ada sedikit kembali tadi disampaikan dalam perintah Allah ya dalam Quran surah Al-Hadid ayat 7 bahwa harta itu sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan saat ini itu banyak sebagian umat Islam itu berat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, apalagi wakaf. Nah, apakah permasalahannya itu terletak pada pemahaman atau keimanan atau sistem pengelolaannya dari lembaga zakat? Yang kedua, bagaimana kehadiran Oasis Charity ini mampu menjadi solusi kemudahan khususnya umat Islam yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk menginfakkan hartanya di tengah perkembangan zaman digital ya yang dengan handphone dan sebagainya. Kami persilakan Ustaz. Ya, jelas suaranya ya? Jelas. Baik ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Tadi dikatakan apakah orang yang apa ya, apa ya, takut ya memberikan sedekah, zakat dan sebagainya tadi itu apakah karena tidak memahami atau karena kepercayaannya ya gitu loh, terhadap badan-badan apa ya, zakat dan sebagainya. Seperti itu ya tadi ya. Ya. Ya, saya akan jawab begini. eh Ya dua-duanya itu ada andilnya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 268 itu tuh Allah sudah menyatakan secara gamblang bahwa ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, as-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan itu memang menakut-nakuti kita gitu loh dengan kemiskinan, ya kan? Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Jadi wajar ya kalau misalnya tadi kan disampaikan bahwa harta itu kan ujian ya, kelapangan itu ujian. Sehingga disitulah setan masuk, nih duitmu, ya kayak koron itu kan ceritanya, ya kan? Bahwa ini
harta hasil usahamu. Kenapa harus dibagikan? Wah, itu kan bisikan setan. Nanti kalau kamu bagikan, duitmu habis kan begitu. Nanti buat keluargamu apa gitu. Itu yang kita alamin juga sampai saat ini kan gitu. Jadi kita itu kan kadang berpikir secara logika matematikanya kan begitu ya. Logika matematika. Kalau 10 dikurangi 2 tinggal 8 gitu. Padahal enggak, kalau di hadapan Allah enggak seperti itu. 10 dikurangi 2 bisa jadi 15 atau bisa jadi 30 kali lipatnya gitu loh. Karena Allah akan mengganti gitu loh, memberikan gantinya gitu loh. Jadi kita nggak usah khawatir. Jadi kalau tadi disampaikan ya benar itu adanya bahwa orang itu eh, kenapa kesulitan bayar sedekah infak? Iya karena salah satunya adalah kekhawatiran. Atau tadi kalau saya pernah sampaikan di slide sebelumnya itu bahwa salah satunya itu ya eh, memahami bahwa harta itu miliknya itu loh. Ya sudah karena punya hak milik ya suka-suka dia gitu loh. Dan karena merasa harta itu karena hasil jerih payahnya, dia nggak harus sedekah. Padahal nggak begitu. Padahal harta itu adalah titipan amanah. Jadi kalau dia salah langkah, membelanjakan harta itu dengan cara yang tidak tepat, di luar jalan Allah dan Rasulnya, itu akan dimintain tanggung jawab. Yang kedua, tadi terkait dengan kepercayaan terhadap lembaga eh, zakat dan sebagainya. Ya, itu salah satunya juga seperti itu. Makanya Wasit Charity itu hadir sebagai salah satu apa ya? eh, kita memberikan solusi terhadap aspirasi umat, terhadap kegusaran tadi, ketakutan bahwa nanti jangan sampai saya sudah memberikan infak, sedekah dan sebagainya, ternyata lembaga itu tidak amanah itu. Ini juga salah satu masalah problem yang dihadapi masyarakat. Sehingga dengan kondisi umat seperti itu, kami hadir dan insya Allah kami akan menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin seperti itu, Ustaz Winardo. Oke, oke, syukran Ustaz. Baik, untuk peserta yang lain, silakan bagi yang mau bertanya atau bisa menuliskan di kolom chat bagi yang terkendala mikrofonnya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Silakan warahmatullahi Pak Medi. wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ini untuk WASIS ini eh, apa saja yang bisa dipakai gitu ya? Metode pembayarannya gitu, penyalurannya itu bagaimana Ustaz? Ya, silakan Pak Winarno. Apa langsung saya Baik, jawab? Ustaz. Langsung aja Ustaz. Oke. Jadi kita ada apa ya? Sebentar. Kalau teknisnya kita ada dua nomor rekening ya. Nah, cuma di situ nanti ada kode-kodenya. Sebentar saya lihat dulu ya. Saya nggak hafal. Jadi biar nanti wasit juga nggak keliru. Ini dana apa yang masih ditransfer itu dan memudahkan umat ya. Ya kita itu ada kode-kodenya ini. Sebentar. Ya, biar nggak salah ya. Nah. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah di kesempatan kali ini, ya, kalau ada nanti berkenan membayar zakat, amal, sodako, wakaf, dan infak ke bahkan hibah juga kita melayani ke Wasis, maka nanti eh, waktu teknis transfernya ya ke rekening yang sudah kita tunjuk itu untuk zakat mal itu ada kodenya 960. Jadi kalau misalnya transfer 1 juta, maka nanti 1.960.000 rupiah. Berarti itu nanti kita catat sebagai zakat mal. Dan nanti akan kita distribusikan sebagaimana peruntukannya. Kemudian untuk amal misalnya. Amal itu maksudnya apa ya? Misalnya untuk operasionalnya Wasis dan sebagainya. Itu kodenya 282. Kalau transfer
1 juta, maka nanti eh, yang ditransfer ke wasit adalah 1.282.000 rupiah. Ya. Sedekah itu kodenya 103, wakaf 261, infak 567, hibah itu tidak ada kodenya. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini atau siapapun yang nanti berkenan untuk melakukan eh, sodako, infak dan sebagainya, mentransfer uangnya ke Oasis, maka jangan sampai nanti tidak menyantumkan kodenya. Karena kalau nggak menyantumkan kodenya ya nanti dianggap hibah. Hibah nanti peruntukannya juga beda dengan infak, wakaf dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Apakah jelas, Pak Medi? Bisa dipahami? Insya Allah cukup jelas. Ya. Ya. Barangkali ada yang lain, peserta yang lain? Kami persilahkan, satu pertanyaan saja. Sepertinya sudah cukup, Ustadz. Apakah bisa di closing statement? Ya. Ya, baik ya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf dan sebagainya itu ya, ini bukan sekedar kita memberi ya, tapi ini memang eh, kita menjalankan amanah yang telah dititipkan Allah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi sangat eh, apa dampaknya itu sangat luar biasa ya. Ya, kalau tadi saya sampaikan ada beberapa hal ya, tapi yang jelas eh, selain kita sudah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang benar, ya, itu akan kembali ke kita, ya kan? Dalam bentuk apa ya? Pahala, terus amal jariah dan sebagainya. Sehingga sangat penting sekali bagi kita untuk mendistribusikan harta yang kita miliki itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, semoga eh, kita yang mengikuti webinar ini dan saudara kita yang saat ini belum menjalankan bisa menjalankan amanah dari Allah ini dengan cara yang telah ditetapkan. Dan semoga kita semua ini eh, bisa menjadi hambanya yang eh, bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikian, Ustaz Rinaldo. Amin. Amin. Alhamdulillah, tiba kita di penghujung acara webinar pada pagi hari ini. Atas nama Forum Komunikasi Dakwah Majelis FKDM, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ustadz Dian Mahardianto, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusiasme. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadi ilmu yang bermanfaat Amin. dan bisa menjadi langkah nyata kita untuk menghadirkan keberkahan bagi diri kita, keluarga, serta umat. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.